Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah lancarkan acara ini. Dan perlu diketahui bagi Mas Aditya bahwa yang kami lihat dari acara akad nikah tadi, antara yang halal dan haram itu hanya beda 20 detik. Perbedaan antara halal dan haram itu 20 detik. Dan sesungguhnya kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan, dan sungguh istri-istrimu mengambil perjanjian yang rumit, mengambil perjanjian yang berat, mengambil perjanjian yang amat sangat sulit. Mitsaqan ghalidhan. Kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah satukan hamba-hamba Allah dalam ikatan pernikahan. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus buat Mas Adit dan juga istrinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua sebagaimana yang doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keberkahan Allah menyertaimu Mas Adit. Semoga keberkahan Allah senantiasa membersamaimu Mas Adit. Dan semoga keberkahan itu juga menular kepada keturunanmu. Dan semoga kalian berdua dan anak-anak kalian dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Yang ingin kita sampaikan, nasihat pernikahan yang ingin kita sampaikan, sebagaimana saya juga pernah menikah dan saya diberikan nasihat kepada penasihat pernikahan, dan ingin saya tumpahkan dan ingin saya sampaikan kepada kalian berdua. Nasihat yang pertama adalah, di dalam pernikahan tidak ada senjata yang lebih kuat dibandingkan ketakwaan. Tidak ada yang bisa memperkuat pernikahan kecuali karena ketakwaan masing-masing di antara kita. Seorang istri bertakwa kepada Allah, seorang suami pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal dalam mempertahankan rumah tangga bukan modal uang, bukan modal materi, bukan modal kecerdasan. Banyak orang-orang yang miliarder rumah tangganya hancur kaum muslimin. Banyak orang-orang yang pendidikannya tinggi rumah tangganya hancur kaum muslimin. Dan ini membuktikan bahwa rumah tangga bukanlah diandalkan dengan rupiah yang kita miliki, bukan diandalkan dengan kecerdasan yang kita miliki. Setiap rumah tangga, andasilah rumah tangga itu dengan ketakwaan. Dan ini juga nasihat buat kita yang sudah berumah tangga kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa modal dari pernikahan adalah tangan, sandang, papan. Ketahuilah, tugas Mas Adit berat. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, dan ini teruntuk para suami. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan jagalah keluarga Anda dari neraka. Mas Adit harus menjaga, dan kita sebagai suami juga harus menjaga. Ada orang di bawah kita yang harus kita jaga.
agar mereka tidak dilalap oleh api neraka kaum muslimin Allah SWT. Sesungguhnya yang menyakitkan dalam kehidupan ini bukan gak makan, bukan kekurangan, bukan gak memiliki rumah, tapi yang kita wanti-wanti jangan sampai keluarga kita kena api neraka kaum muslimin Allah SWT. Gak ada modal terbesar melainkan ketakwaan pada Allah, dan ini nasihat yang pertama. Dan untuk kita semua kaum muslimin Allah SWT, para suami dan juga Mas Adit, semoga Allah jaga beliau, hafizahullah ta'ala. Pertahankan rumah tangga ini, pertahankan buku nikah ini, jangan sampai ke meja hijau. Dan mempertahankan rumah tangga itu dengan ketakwaan, dan ketakwaan itu ditumbuhkan, ketakwaan itu dimunculkan, ketakwaan itu diusahakan, dan ketakwaan itu tidak diwariskan kaum muslimin, tidak diwariskan. Ketakwaan itu dengan usaha, dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita ibadah kepada Allah. Dan jadikan posisi kita, walaupun kita sebagai imam, walaupun kita sebagai suami, posisikan diri kita sebagai hamba. Ketika suami memposisikan diri dia sebagai hamba, dia tak akan lancang menampang suaminya, dia tidak akan lancang menampang istrinya, dia tak akan takbir, dia tak akan menjelek-jelekkan istrinya. Seorang suami harus bermain di ranah seorang hamba, karena betapa banyak perceraian terjadi di tahun-tahun ini. Dan kaum muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita inginkan kedua mempelai ini sampai surganya Allah Azza wa Jalla. Dan ini nasihat kami kepada Mas Adit, hafizahullah ta'ala, dan teruntuk istrinya. Nasihat yang kedua teruntuk istrinya, Unduri, lihatlah, unduri nafsaki minhu. Wahai seorang istri, berkaca Anda bagaimana posisi Anda terhadap suami Anda. Fa innahu jannatuki aw naruk, karena sesungguhnya suami Anda adalah surga Anda ataupun neraka Anda. Perhatikan ini baik-baik kaum muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri makmum, dan seorang makmum mengikuti seorang imam, dan dibalik itu seorang imam juga harus terus belajar untuk bisa menjadi seorang imam yang terbaik. Dan ketahuilah Mas Aditya, bahwa istrimu manusia biasa yang penuh dengan dosa. Istrimu manusia biasa yang penuh dengan dosa, maka akan kamu lihat kekurangan pada dirinya. Begitu juga sebaliknya kepada istrinya. Suamimu manusia yang biasa, pada diri dia ada kekurangan, maka bermuamalah diri kita dengan muamalah sebagai seorang hamba. Dan 20 detik akad tadi, Pak, 20 detik akad tadi berpindah. Yang tadinya surga dan nerakanya Ustazah Wulandari ini ke Bapak Joko Santoso. Di 20 detik itu berputar, berpindah 100% kepada Mas Aditya. Itu berubah, game changer mulai bermain. Permainan sudah berubah arah kaum muslimin Allah SWT. Dan mesti unduri nafsaki minhu. Seorang istri harus melihat bagaimana posisinya sebagai seorang istri di hadapan suaminya. Kenapa? Di dunia ini, bagi seorang istri di dunia ini, yang plek ketuplek, yang benar-benar posisinya sama dengan bapak kandungnya, itu suaminya. Benar-benar posisi suami itu benar-benar menggantikan posisi seorang bapak, posisi seorang ayah kandung. Dan tak boleh bagi seorang istri untuk melawan, tetap taat. Meskipun kaum muslimati Allah SWT, ini adalah bahtera rumah tangga. Kita yang sudah menikah, tidak ada rumah tangga yang mulus. Semua rumah tangga itu pasti ada badainya. Dan badai itu dihadapi kaum muslimati Allah SWT, dan dihadapi dengan keimanan, dengan ketakwaan kaum muslimati Allah SWT. Dan Mas Adit, semoga Allah jaga antuma berdua. Kerikil-kerikil tajam itu akan terus datang. Dan bermainlah dan memposisikan diri Anda sebagai hamba Allah. Teruslah sujud kepada Allah SWT, teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap jalan keluar akan datang bagi mereka yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar buat mereka. Kaum muslimati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat menjaga keharmonisan rumah tangga itu berat. Berat kaum muslimin. Gak ada mudah. Karena wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang berat, perjanjian yang rumit. Tapi kaum muslimin, perjanjian yang rumit ini akan mudah dengan ketakwaan, bukan dengan materi, bukan dengan kecerdasan otak, bukan juga dengan akademik yang tinggi dan gelar yang mentereng. Kaum muslimin Allah SWT. Nasihat berikutnya yang ketiga, mempertahankan rumah tangga itu tetaplah buka tangan lebar-lebar pintu maaf antara kedua belah pihak. Kenapa banyak perceraian, Bapak? Karena salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah menutup pintu maaf. Jangan buka kebencian, bukalah pintu maaf. Karena suamimu pasti akan ke depan melakukan kesalahan. Istrimu ke depan akan melakukan kesalahan. Bukalah pintu maaf sebesar-besarnya. Selama pintu maaf itu terus dibentangkan, rumah tangga ini akan terus berjalan. Tapi ketika maaf itu sudah ditutup, selesai sudah rumah tangga ini. Maka 3 pesan ini yang ingin kita sampaikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini yang kami ingin sampaikan kepada kedua belah pihak. Wallahi kita berbahagia sekali dengan pernikahan ini kaum muslimin Allah SWT, dan semoga Allah berikan keberkahan di waktu senang mereka, dan Allah memberikan keberkahan juga di waktu sulit mereka, dan di waktu senang dan di waktu sulit wa jama'a bainakuma fi khair. Allah tetap kumpulkan mereka dengan kebaikan, dan kita doakan pada Allah SWT semoga Mas Adit menjadi suami yang penuh keberkahan. Semoga Ratih Wulandari juga menjadi istri yang penuh dengan keberkahan. Anak-anaknya juga dipenuhi dengan keberkahan. Dan kita ketahui bahwa keberkahan itu adalah al-khairul katsirut tsabit. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak serta langgeng. Doakan mereka kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati kita, dan sampaikan kepada mereka dengan doa-doa yang membanjiri pada hari ini untuk mereka semuanya dan untuk kaum muslimin. Sekali lagi kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala selamat kepada Mas Adit Tia Saputra hafizahullah taala dan juga istrinya. Teruslah menjalani rumah tangga ini dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.